Shalom, selamat pagi kepada jemaat kita yang dikasihi. Selamat ibadah online pada pagi ini. Saya harap saudara-saudari tetap sehat selalu dan damai sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini kita bawakan doa kita, doa untuk negara dan negeri kita, kapok kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, Kaulah segala Raja kami Tuhan. Kau berkati kami, dongi kami dari segi penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kau hapus ke penyakit itu Yesus Kristus. Kau kasihanlah kami di mana-mana kami jemaat-Mu berada Tuhan. Di luar negara, maupun negeri kami, di kampung kami Tuhan, kami lindungi kami dari segi penyakit ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkatilah kami Tuhan. Engkau berilah kesehatan untuk tubuh kami. Engkau melindungi kami Tuhan. Itu juga firman Tuhan, sebelum kami mendengar firman Engkau Tuhan, Engkau bukakan hati kami. Walaupun dalam online Tuhan, tapi Tuhan firman Kamu lah menguatkan kami lagi Tuhan. Menguatkan firman kami, iman kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami dongi kami. Inilah doaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita akan menaikkan 2 buah lagu pujian. Ku diberi kuasa dan setia-setialah. Setia-setialah, setia
dikasihi, sesiapa yang ingin menyumbang tangga persembahan, Anda boleh salurkan ke dalam akaun gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam ruang penyembahan. Mari kita naikkan lagu Janjimu Seperti Fajar dan Mengenal Hatiku. Saudara yang kita kasihi, puji Tuhan dengan kesempatan yang ada pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun di dalam ibadah online kita. Walau dimanapun kita berada, baik di luar negara, di rumah atau di mana saja berada. Dan semoga kita diberkati dengan kesehatan yang baik. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan bagi uang persembahan yang telah dihulurkan baik melalui Bank In dan juga pribadi kepada bendahari gereja. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan dan pimpinanmu ya Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan yang baik Tuhan, bahkan dengan pekerjaan yang baik juga Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang telah menyumbang Tuhan. Bahkan bagi pekerjaan mereka juga Tuhan Engkau memberkati ya Bapa, baik dalam kesehatan mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biar kemuliaan nama Tuhan saja ditinggikan, diagungkan Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan bagi kami majelis gereja untuk mengendalikan keuangan gereja ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. The
Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur karena masa yang baik Tuhan berikan kepada kita untuk terus belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami dan sertai kami dari awal hingga selesainya waktu kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi. Dalam kehidupan kita, waktu kita haus, kita pasti mencari air untuk kita minum. Waktu kita lapar, kita pasti mencari makanan untuk kita mengenyangkan tubuh jasmani kita. Kehidupan kita, demikian juga hidup kita di dalam Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memadamkannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan mengambil satu ayat bagian firman Tuhan ini tentang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Dalam kehidupan kita pada hari ini, kita lalui, kita jalani, pasti banyak cabaran yang kita hadapi. Jadi kita akan belajar di sini adalah ada 4 hal yang hidup kita, yang membimbangkan hidup tubuh jasmani kita pada hari ini dan manusia kita hari ini. Jadi kita akan belajar ada 4 hal yang membimbangkan kehidupan manusia kita pada hari ini, yang sebagai hidup sebagai anak Tuhan dan membuat hidup kita lebih mencabar di dunia pada hari ini. Apatah lagi hidup kita di tengah dunia hidup dalam penyakit COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi. Yang pertama kita akan lihat adalah hal yang membimbangkan kehidupan manusia kita pada hari ini. Yang pertama kita lihat di sini, manusia dan orang-orang dunia pada hari ini mulai sudah menyimpang dari jalannya. Dan mereka sudah mulai menyimpang dan tersesat dari jalan kehidupan mereka. Dan mereka mulai mengikuti jalan dunia pada hari ini. Dan mulai mengikuti satu ajaran yang ada dalam kehidupan pada hari ini. Sehingga mereka harus dan terpaksa mengikuti jalan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kita lihat di sini adalah mereka sudah mulai menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan. Hidup, apatah lagi kita sebagai anak Tuhan. Dan ada orang-orang Kristen yang sudah mulai menyimpang dari jalannya. Sebab mereka sudah merasa bimbang, merasa meragukan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Itu yang pertama kita lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hal yang membimbangkan hidup manusia pada hari ini. Mereka sudah mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat di sini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Manusia sudah mulai tidak tahu di mana arah tuju hidup mereka. Dan mereka mulai sudah tidak tahu di mana arah tuju hidup mereka. Dan mereka mengatakan bahwa lebih baik kami tidak buat perkara yang kami lakukan kehidupan manusia pada hari ini dengan yang baik, dan lebih baik kami melakukan kejahatan. Dan mereka tidak tahu dan mereka tidak dapat memilih di mana posisi mereka dan apa arah tuju hidup mereka. Dan mereka hanya limpas dan hanya mereka berjalan begitu saja dan tidak tahu di mana arah tuju mereka, dan sehingga mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan Bapak Ibu sedang dikasihi, yang membimbangkan kehidupan kita pada hari inilah manusia sudah mulai tidak tahu di mana arah tuju hidup mereka. Jadi yang ketiga kita lihat di sini, yang membimbangkan hidup manusia pada hari ini adalah yang ketiga, yaitu manusia sudah mulai ragu-ragu dengan keadaan hidup mereka, dengan keadaan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Manusia sudah mulai ragu-ragu dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kita lihat sebelum ini mungkin Tuhan menolong mereka, karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, dalam kehidupan apapun keadaan kita pada hari ini, kita melihat manusia sudah mulai ragu-ragu dengan keadaan hidup mereka pada hari ini. Dengan pekerjaan Tuhan, mereka mengatakan bahwa sampai hari ini pun mengapa Tuhan tidak menjawab doa kami. Sampai waktu ini pun kenapa Tuhan tidak mendengar seruan doa kami. Saudara, itu merupakan pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan bahwa tidak ada lagi pekerjaan Tuhan yang terjadi. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini jemaat Tuhan dikasihi, kehidupan kita sudah mulai ragu-ragu dengan pekerjaan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di saat kita bergumul dengan keadaan dunia pada hari ini, dan kita pasti mencari jalan keluar, ingin mencari jalan keluar, dan kita pasti membuat sesuatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Dan apakah dan di manakah caranya dan bagaimanakah caranya untuk kami keluar daripada hidup kami yang membimbangkan ini.
Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu yang ketiga kita lihat tadi. Yang keempat kita lihat hal yang membimbangkan keadaan dunia kita, manusia kita pada hari ini adalah yaitu kita sudah mulai terlibat dengan pengaruh-pengaruh dunia, sudah mulai terlibat dengan pengaruh dan juga cobaan-cobaan dunia pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih, banyak tantangan, banyak rintangan yang mencoba hidup kita, yang mempengaruhi keadaan kita pada hari ini. Apatah lagi di dunia kita, di dunia baru-baru ini. Banyak message, banyak info yang kita dengar. Kadang-kadang info itu tidak betul, kadang-kadang info itu tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya, sehingga kita mengatakan bahwa hal ini betul, tapi sebenarnya tidak benar. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah mulailah keadaan manusia pada hari ini terikat dan terpengaruh dengan yang dikatakan oleh dunia pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih. Kalau kita lihat di sini, pasti pertanyaan yang kita ada dalam hati pemikiran kita pada saat ini. Apakah caranya untuk kita terus supaya hidup kita jangan melihat keadaan yang dipengaruhi dunia pada hari ini? Jadi jemaat Tuhan dikasih, jawabannya kita lihat di sinilah tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu carilah Tuhan dan Tuhan akan memberikan kehidupan kita hidup yang baik, hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih, dalam kehidupan kita, kita sudah melihat ada 4 hal yang membimbangkan keadaan hidup manusia kita pada hari ini. Jasmani kita pada hari ini, sehingga kita mengatakan bahwa posisi kita tidak tahu di mana arah tuju hidup kita dan ragu-ragu dengan keadaan kehidupan kita, dan sudah mulai dengan pengaruh dunia pada hari ini yang mempengaruhi hidup kita, iman kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih, hidup manusia sudah mulai menyimpang dari jalannya. Cari Tuhan, dan hidup manusia sudah mulai tidak tahu di mana arah tuju hidup mereka. Carilah Tuhan, dan manusia sudah mulai ragu-ragu dengan pekerjaan Tuhan yang terjadi, yang telah dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Carilah Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih, manusia sudah mulai terpengaruh dengan terpedaya dengan keadaan dunia pada hari ini. Maka dengan itu, carilah Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan hanya sederhana, perkataan hanya boleh kita hafal dalam kehidupan kita. Apapun rintangan, walaupun dunia mulai membuat kita menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan, walaupun dunia mulai membuat kita tidak tahu di mana arah tuju hidup kita, pilihan kita, walaupun dunia membuat kita ragu-ragu tentang pekerjaan Tuhan yang telah berlaku terjadi dalam kehidupan kita, walaupun dunia yang mempengaruhi hidup kita, pikiran kita, hati kita di hadapan Tuhan, pasti jemaat Tuhan, jalannya yang terbaik adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada waktu dan selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti dengan hal yang membimbangkan kita ini adalah hal yang membuat iman kita rasa risau, khawatir dalam dunia pada hari ini. Dengan jawabannya, pasti waktu kita mencari Tuhan, dan Tuhan akan menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita pergi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita dan pasti dipimpin oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan sampai di masa akan datang. Firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita, apapun keadaan kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, menjadi dasar kehidupan kami, dan membuat kehidupan kami akan terus mencari Tuhan. Walaupun dunia yang coba membuat kami menyimpang dari jalan kebenaran firman-Mu. Walaupun dunia yang ingin membuat kami tidak tahu arah tuju hidup kami, yang membuat kami ragu-ragu dengan pekerjaan Tuhan, yang membuat kami menyimpang ataupun terpengaruh dengan keadaan dunia pada hari ini. Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami pasti waktu kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa karena firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan pada saat ini, terus memberkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.